Halo audiens, selamat bertemu kembali dengan kajian Bima Sakti. Setelah Anda disapa oleh kokok ayam jantan dan ciutan burung-burung di pagi hari, terimalah hormat saya. Semoga keselamatan, kesejahteraan atas Anda semua dari Ilahi. Pagi ini kita akan mencoba menyampaikan sebuah amanah yang bisa menjadikan sore keteladanan kita bersama. Saya ingin mengangkat sebuah kisah dari dua petani penanam kurma yang bersikap bijak. Mari kita sama-sama dikisahkan dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid, yakni Khalifah Islam yang dikenal sangat brilian. Pada suatu waktu dia ingin melakukan inspeksi pada negerinya, sehingga dia membawa hadamnya untuk berinkognito keliling negeri. Sampailah dia di sebuah kebun yang dilihatnya dari jauh ada seorang petani di siang hari sedang menanam tanaman yang kemudian didatangilah petani itu sembari disapa. Assalamualaikum, orang tua, kata Harun Ar-Rasyid. Karena memang sudah kelihatan petani itu usianya sudah tertatih-tatih, sekitar 70 tahun, 80 tahun. Waalaikumsalam, hai anak muda, sedang menanam apa, wahai orang tua? Ya, inilah kerjaanku sehari-hari. Aku sedang menyemai biji kurma untuk dijadikan bibit. Harun Ar-Rasyid mendengus. Setua Anda mau menanam pohon kurma, lalu kapan Anda akan memanen? Sementara Anda sudah kelihatan berusia lanjut. Sambil memandang tajam kepada Harun Ar-Rasyid, yang si petani ini tidak tahu bahwa itu adalah seorang khalifah. Katanya, emangnya aku ini menanam untuk diriku? Wahai anak muda, seandainya setiap orang petani berpikir seperti Anda, maka pasti aku tidak akan pernah menganyam buah kurma pada saat ini. Tapi karena aku berpikir jauh ke depan, aku menyiapkan generasi yang akan datang dengan sarana dan prasarananya. Maka ini adalah sebuah amal kebajikan yang harus aku lakukan. Terkejutlah Harun Ar-Rasyid. Begitu hebatnya, wahai orang tua, kamu menyiapkan sebuah generasi. Sungguh aku sangat terusik. Maka sebagai rasa syukurku atas nasihatmu, perkenankanlah aku, wahai hadamku, berikanlah dia sekantung uang sebagai rasa terima kasihku. Diberikannya kepada orang tua itu. Mendengus kembali orang tua. Belum juga tumbuh tanamanku, ternyata sudah berbuah. Sambil ketawa, tambah terkagum-kagum dan kagetnya Harun Ar-Rasyid. Wahai orang tua, sungguh engkau adalah makhluk berbudi. Karena demikian mengusik hatiku, maka sebagai tanda syukurku kepada Ilahi, ada di negeri ini orang seperti Anda. Wahai hadamku, berikanlah lagi sekantung emas. Kemudian diberi lagi si petani itu sekantung emas. Berkembang kembali petani itu sambil ketawa. Robbi, belum juga tanamanku tumbuh, ternyata sudah panen 2 kali. Sudah, kata Harun Ar-Rasyid. Nasihatmu sudah cukup. Sungguh, aku menjadi gelisah di dalam hidup. Dari cerita itu, mari kita kaji teladan apa yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, pirsawan yang bahagia, bahwasanya menjadi tanggung jawab kita
untuk menyiapkan generasi yang akan datang dengan tepat dan benar. Yang dengan itulah kualitas umat manusia ini dari hari ke hari akan semakin meningkat. Yang kedua, audiens yang bahagia, bahwasanya sekecil apapun bentuk amal perbuatan itu, wa insya Allah ada nilainya di depan Allah. Yang ketiga, jangan pernah kita merasa tua untuk berbuat segala kebajikan, karena justru di dalam masa tua itu kebajikan akan berbuah dan berkah, karena di dalamnya mengandung kebijakan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiens, kita lanjutkan dengan kisah kedua dari petani kurma. Cerita ini diambil dari riwayat pada saat zaman kenabian. Konon ada seorang petani yang memiliki kebun kurma cukup luas dengan puluhan tanaman kurmanya. Salah satu batang kurma itu miring ke halaman tetangga, sehingga pada saat masak buah-buahnya banyak yang jatuh di halaman tetangga. Dalam kisah itu diceritakan buah-buah yang jatuh itu sering diambilin oleh anak tetangga, sehingga hal yang demikian ini menyebabkan si pemilik kurma itu menjadi murka. Bahkan tidak segan-segannya yang dipegang dan dikunyah di dalam mulut anak itu minta untuk dimuntahkan kembali, karena buah kurma itu adalah miliknya. Konon cerita ini terdengar ke telinga Rasulullah, sehingga dipanggillah sang pemilik pohon kurma itu. Ditanya oleh Rasulullah, apa benar seperti demikian, hai pemilik kebun kurma? Betul ya Rasulullah. Sudah kalau demikian, biarkan ditanam di halaman kamu. Namun buah-buah kurma itu biar jadi miliknya tetangga kamu. Insya Allah akan dijamin Allah kamu nanti di yaumil akhir di dalam surga akan mendapatkan kebun kurma yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tanam. Dengan sifatnya yang bakhil, petani itu menjawab, wahai Rasulullah, sungguh pohon yang satu itu adalah pohon kesenanganku karena buahnya lezat. Kalau gitu diganti dengan ke surga seisinya, bagaimana? Ya Rasulullah, aku sangat menyenangi tanaman itu. Pergilah petani itu tanpa ada kompromi apa-apa dengan Rasulullah. Namun terdengar sahabat lain datanglah kepada Rasul. Wahai Rasulullah, apa kau mengatakan demikian terhadap si pemilik pohon kurma? Betul apa yang aku katakan. Apakah itu berlaku hanya untuk dia atau untuk siapa saja Rasulullah? Itu berlaku untuk siapa saja. Begitu mendengar kata-kata Rasulullah, bergegaslah sahabat yang kedua ini mendatangi si pemilik kebun kurma yang pertama tadi. Syar'i mengatakan, wahai saudaraku, aku beli tanaman kurma itu dengan 10 pohon kurma yang aku miliki. Tidak bisa saudaraku, karena itu merupakan kesayanganku. Kalau demikian aku beli dengan 40 pohon kurma di dalam tanahku. Baru orang itu bergeming. Audiens, di sini kita mendapatkan sebuah teladan baru, bahwasanya yang pertama, kelayakan seseorang untuk masuk taman surgawi itu sangat ditentukan sejauh mana
keterikatan yang bersangkutan dengan materi dunia ini. Semakin tinggi kesenangan dan kesayangan terhadap materi dunia ini, maka akan semakin kecil untuk bisa memanen buah di surgawi itu. Maka dengan teladan ini, mari senyampang kita masih ada usia, kita usahakan menjadi orang yang suka memberi, suka membantu, suka menolong dengan sesama. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan bimbingan dengan teladan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.